Kalian mau melihat wajah-wajah mereka yang bermain ada di bawah kita ini. Aduh, tapi perhatian gue sih masih tertuju di itu ya, yang Karakter anime ya? cantik-cantik gitu kan, Ah, bukan. Kurohiko. Waduh. Aduh, tapi menyebut nama Kurohiko tapi karakternya cewek, oh gimana ya Riz ya? Iya, dan di dub suaranya cowok lagi. Itu dia. Aduh, saya nontonin kontennya soalnya. Iya, suara kayak penyiar radio, laki, iya kan? Laki banget. Dan ya kalau misalkan di bagian mid lane nih, Mak, ngelihat Jace dengan cekatannya mungkin di bagian laning phase, mungkin Radiance bakal nunggu dengan beberapa Crescent Strike aja. Oh iya, karena semisal si Radiance terlalu sering maju duluan, itu bakal repot karena Alexandrom itu bisa langsung keluarin apa range ininya kan, range poknya. Range poke ya, benar, lumayan jauh ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua yang ada di rumah masih tetap harus di-share ya streamingan ini, karena kawan-kawan bakalan mendapatkan giveaway terbaru dari kami. Milestone terakhir di 7,5k view. Jadi bisa langsung di-unlock untuk kalian semuanya. Nah, kira-kira apa hadiahnya? Kita nanti masih belum tahu nih, Queen Abigail ya. Ya, belum tahu ya kan. Target kita sih sebenarnya hari ini 10.000 view ya. Tapi kita masuk ke 7.500 dulu biar kita bukain lagi hadiah buat kalian. Tadi 5.000 view aja kita udah ngasihnya Firecracker Bundle loh. Bayangin 7.500 kita kasih apa? 7.500 dikasih apa ya sama Papa Rito. Dan itu memang yang ditunggu oleh beberapa player-player kita di rumah, yaitu adalah giveaway. Nah, Dylan Pros sudah berhasil melakukan upaya buffing di bagian red, dan mungkin on the way yang blue buff ya sebentar lagi bakalan kelar nih. Dan on the way mereka bakalan masuk menuju ke bagian bottom lane. Ada Miss Fortune dan juga Annie yang menunggu di bagian bawah nih untuk di geng. Betul, tapi sementara itu sambil nunggu potensi geng, ada Scuttler dulu yang diambil, sudah diamankan oleh tim Winda Basudara terutama untuk di area Baron Lane. Jadi seharusnya cukup mempermudah Daisy dapat informasi tambahan kira-kira ada potensi geng atau enggak ke arah dia. Tapi pindah dulu, potensi gengnya bakal terjadi di area mid lane. Pergerakan dari Kurohiko yang menggunakan Morgana lumayan merepotkan seorang Radiance yang udah sekarat. Aduh, sakit banget. Itu dia. That's the cannon. Oh my god. That's the cannon, that's Jauh. the Mercury cannon, dan itu dia Lord Kurohiko kita langsung jempol. Gue suka, memang ini Lord Kurohiko kita tuh. Iya, Lord Kurohiko sudah jadi juga nih satu item pertama mana Mune, dan mungkin on the way dari seorang Kurohiko kali ini mencoba untuk melakukan upaya buffing menuju ke bagian bawah harusnya. Namun Cigul masih bisa flash out dan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, dan bahkan Serlinsu agak sedikit maju-maju nih untuk membuang satu Rain of Arrow-nya, dan Dylan Frost yang ada di bagian belakang. Let's go, Cloud Strike. Begitu juga Cyclone sudah dikeluarkan untuk yang pertama kalinya. Tapi sayangnya ambushnya menuju ke bagian belakang. Dan ada satu item, begitu juga ultimate dari seorang Miss Fortune yang berhasil menemukan Bunshin-nya, dan bahkan akan menjadi target dari seorang Cigul di sana yang terdiam. Dan ada Moonfall yang connect menuju bagian 3 player. Tapi sayangnya Lexandro masuk menuju ke bagian dalam dan berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi kembali dari tim Winda Basudara. 4-0 untuk di awal-awal kali ini. Waduh, gue harus bilang tadi ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh tim Dylan Pros ya. Sebenarnya Cyclone dan juga Cloud Strike dari Wukongnya itu emang udah cukup ngasih pressure yang lumayan banyak ke tim Winda Basudara. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kedatangan Diana di saat 3 champion dari Dylan Pros sudah nggak dalam keadaan ready. Itu jadi malah petaka sendiri. Dan akhirnya lo pengen untung malah buntung. Betul dia, untung malah buntung ya, seperti beberapa investasi risk sekarang. Dan sebetulnya Dylan Pros dengan banyaknya agresivitas yang mereka miliki, begitu juga champion yang kurang lebih sama seperti game yang pertama, mereka saat ini justru akan di counter sedikit demi sedikit oleh tim bocil kematian kali ini, yang dimana Bang Winda Basudara juga sudah bersiap untuk masuk menuju ke bagian Dragon Pit, dan sudah dihujani juga beberapa balet kali ini dari seorang Dylan Pros terkena satu stun. Tapi sayangnya di sana hanya Bunshin dan Ocean Dragon yang pertama berhasil berpindah ke tim bocil kematian. Ya, dan mereka langsung bergerak ke referral karena kenapa enggak? Kenapa kacang ya kan? Bisa langsung pindah, kenapa nggak langsung ambil aja objektif kedua? Dan apalagi secara posisi dari Dylan Pros belum ada yang coba zoning out Rift Herald yang ada di Baron Lane. Betul, itu dia. Dan ada beberapa war Itu juga yang bakal dia. langsung digunakan, dan Unstoppable Force masuk menuju ke bagian seorang Daisy. Tapi 3 player langsung di-down begitu saja. Moonfall 4-4 yang kena, dan mana follow up dari Darren Champion Winda Basudara nampaknya dipertanyakan.
tapi sayangnya masih bisa dibalas. What a nice show binding. Dan double kill pun diamankan oleh Alexandrom. Leap forward maju menuju ke bagian depan. Namun sayang Alexandrom langsung berpindah perhatiannya menuju ke Riverald di sana yang sudah di-start oleh seorang Kurohiko. Itu tadi konektivitas ultimate per ultimate yang udah bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Unstoppable Force sudah dikeluarin, di Lampros dalam keadaan tidak memiliki Cyclone. Jadi stop sampai situ. Tapi untungnya masih bisa di cover karena Radius datang, langsung keluarin Moonfall-nya. Tapi yang jadi masalah lagi adalah damage-nya. Bener yang lo bilang tadi, gak ada follow up-nya. Karena dari si Varus dan juga Seraphine-nya lagi coba datang. Di waktu yang bersamaan, ketika mereka berdua datang, 3 frontrunner mereka udah beres, udah ditutup nyawanya. Itu dia, Luden Echo udah jadi juga lagi nih untuk Kurohiko ya. Ini bakalan ngeri banget karena dari segi clearing wave dia bakalan dipercepat dan ditambah Luden Echo ada 20 ability haste ya di sana ya. Betul. Itu sih, karena Morgana butuh spam. Betul, butuh spam. Walaupun memang mana cost-nya boros justru itu karena dia ada di jungle ya kan, dia dapat blue buff, jadi mana cost-nya nggak worry-worry banget dan bahkan dia dapetin CDR lagi dari blue buff itu sendiri. Betul, dan itu mungkin lebih repot lagi kalau misal dia bawa item Protophagus. Benar. Itu untuk di late game-nya sekali bakar-bakar itu lumayan berasa sih. Waduh, nampaknya Cibernya di sana langsung dikeluarkan dan Daisy menerima satu full moon spark ya, dan agak sedikit sulit nampaknya untuk dihindari untuk fight yang ada di bagian bottom lane. Ciber duration sudah habis, leap forward dari seorang Alexandrom dan bahkan terkena high note. Headcore pun langsung dikoneksikan dan berubah menjadi emas kali ini nampaknya. Ya ampun, terlalu offside dari seorang Alexandrom. Dark Binding masuk menuju ke bagian seorang Zerlitsu di sana. Riverald yang berhasil disama nampaknya tidak bisa menyelamatkan nyawa dari satu kawannya yaitu seorang Alexandrom. Namun sayangnya Diamond Frost kehilangan satu turret di bagian outer bottom lane. Dan ada Radiance yang melock satu player dengan satu Moonfall dan berhasil diinalilah begitu saja. Bahkan Diamond Frost masuk, ultimate dari seorang MF di sini sangat amat sakit. Diamond Frost hampir tumbang begitu saja. Queen Abigail masih ada piercing raw untuk melakukan upaya penahanan menuju ke mobilitas Winda Basudara. Nyaris, tapi harus gue akuin apa yang dilakukan oleh tim di Lampros setelah mereka sempat 2 kali gagal engage fight ini lebih baik daripada 2 fight yang sebelumnya. Mereka udah benar-benar coba mastiin lagi timing skill per skillnya itu lebih bagus seperti game yang pertama yang udah mereka laluin. Betul. Tapi yang jadi masalah adalah tim Winda ini bawa Morgana, bawa juga Galio. Kita tahu Galio itu counternya untuk semua champion engage dan mayoritas tim Dilan ini champion engage semua. Bang Pen bisa engage, Wukong bisa engage, kemudian Radius udah pasti engage. Udah pasti Sisa 2 di belakang yang lucu-lucu HP-nya itu bisa dijadiin santapan untuk mungkin Jace kalau misalkan dia pakai Mercury Cannon-nya langsung nembak ke arah belakang. Betul, itu dia Mercury Cannon yang sakit sekali pastinya di awal-awalnya tadi udah bisa membuahkan satu poin eliminasi dari seorang Radiance dan nampaknya tim Dylan Pros mereka terpaksa untuk back to the farm terlebih dahulu. Mereka nggak boleh memaksa, mereka mau kontes walaupun 20 detik lagi bakalan up nih Dragon kita yang kedua di Queen Abigail. Iya, dan sekarang kalau misalkan dilihat dari komposisi kedua tim yang lagi bertanding, yang bisa dilakukan oleh tim Dilan adalah gimana caranya mereka narik dulu semua resource, terutama misahin Morgananya terlebih dahulu. Jangan sampai dia nempel sama satu burst atau enggak satu crowd control modelin kayak Galio. Morgana nempel sama Galio udah pasti di Lampros susah banget masuknya. Udah pasti iya ya, karena di sana hitungannya 2 tanky champion ya, walaupun kita tahu damage output dari Baron Lane Galio itu lumayan ada juga karena di sana dia memanfaatkan beberapa clearing wave power. Dan akhirnya satu Unstoppable Force dibuka dan tertangkap begitu saja dengan menggunakan satu Shield of Duran. Winda Basudara dan kawan-kawan harus pulang terlebih dahulu karena udah ada yang menunggu, yaitu adalah satu Infernal Drake yang sudah up dan Diamond Frost, begitu juga yang lainnya. Mereka harusnya menotis akan hal ini. Satu bakar-bakar sudah dikeluarkan. Winda Basudara dan yang lainnya pun melakukan upaya engage terlebih dahulu dan Jace akan menjadi incarannya. MF sangat on point sekali dan Hero Centers yang masih disimpan dan bahkan Moonfall-nya kali ini kurang bisa begitu mendominasi. Diamond Frost hilang 4 dan bahkan tim wipe kali ini tim Winda Basudara 12-2. What a nice play di match yang kedua kali ini. Itu terlalu nice, tapi ada satu shoutout yang pengen gue kasih juga ke tim Dila. Mereka 2 kali menggagalkan Heroes Entrance yang dikeluarin sama Daisy. Yang pertama itu pakai Moonfall-nya Diana, yang kedua dia pakai Chain of Corruption. Tuh lihat, itu mau dikeluarin, langsung di cancel karena kena Chain of Corruption. Dan sebenarnya dari Winda itu sudah sempat hampir gagal pertahanin
formasi mereka. Cuma untungnya karena masih ada Morgana, lu keluarin Tormented-nya, abis itu lu keluarin lagi itu Black Dark Shield segala Binding. macam, Dark Black Shield. Binding juga. Akhirnya di Lampros yang champion engage semua nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kehilangan Heroes and Rest nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena mereka masih punya champion-champion damage yang lain. Dan bahkan Bandot tadi bagus banget. Ultinya ketiga player itu membuat mereka keluar dari pit. Betul, Iya. karena bullet rain dari Miss Fortune di menit-menit segini itu berasa banget penetrate-nya ke setiap champion-champion yang dipunya sama si Dylan Pros. Diana masuk udah pasti mikir 2 kali juga. Iya. Kena itu semua bullet rain-nya, setengah darah keluar dari situ udah pasti jaminan lah. Waduh, itu ball train sakit banget ya ternyata. Dan dilihat dari segi itemnya kali ini, Bramble Breeze, bentar. Itu ada ROA, oke. Bramble Fest bener. Bramble Fest, Udah benar. menuju Thornmail. Dan menuju, oke, Tormel berarti menjadi opsi kedua ya. Gue kira di sini dia bakal masuk ke full damage output yang mungkin itemnya lebih masuk menuju ke bonus HP kayak contohnya Liandry Torment, terus bikin Morel Nomicon, kayak gitu-gitu sih menurut gue. Semi tank lebih bagus sih. Karena Semi Baron tank ya? kan kalau dia bikin item Rot of Ages dulu supaya laning phase-nya nggak kalah sama si Malphite-nya. Betul. Tapi tetap timnya Winda Basudara butuh tank, makanya dia bikin langsung semi tank. Satu item damage sudah cukup, sisanya tank. Si saya tank aja dan itu ROA mungkin jadi invest awal aja karena Iya. kan itu tiap level grow terus Betul. kan scalingnya. Alright. Dan lumayan make sense menurut gua pilihan dari Daisy kali ini. Liandry Torment sudah berhasil diamankan. CDR-nya udah masuk ke 30%-an nih harusnya dan bahkan dari Winda Basudara dan juga kawan-kawan mereka berhasil mendapatkan satu turret lagi di bagian outer top lane dari Dylan Pros dan juga yang lainnya. Dan bahkan mereka masih belum mau melakukan upaya defense menuju ke outer karena terlalu beresiko untuk di sandwich nih kayaknya. Betul. Sebenarnya sulit ya bagi tim Dylan mau main sandwich atau nggak mau main team fight apalagi ya. Betul. Kalau mau main pick off itu salah satu possibility yang benar-benar bisa mereka lakuin. Tapi catatannya adalah gimana caranya mereka misahin per championnya. Betul. Bisa sih. Caranya lu pancing mereka clearing way supaya mereka bisa satu untuk turun. Let's say kayak si Seraphine sama Varus itu kan nempel terus. Clearing aja terus bawahnya sampai creep mereka maju ke bagian turretnya si Winda Basudara. Habis itu nanti pasti ada salah satu champion yang masuk situ kan. Iya. Nah itu trapnya. Itu yang sebenarnya bisa mereka lakuin. Bikin pick off. Bikin pick off. Dan menurut gua pick off yang dilakukan sama Winda Basudara sih mungkin ini agak-agak sedikit sulit ya karena mereka yang harus melakukan upaya startnya. Dan Dylan Pros justru yang punya potensi besar untuk pick off seperti apa yang tadi lu bilang karena dari skill set mereka mumpuni untuk melakukan hal itu. Betul. Dan sebenarnya Diana juga nggak jelek-jelek banget loh buat Iya, split push, ya benar, kan? benar. Clearing way tuh main bagus kok. Attack speed bonus dan bahkan dia kan ada area of effect tiap 3 hit Betul, ya kan. betul. Iya, itu udah enak banget sebetulnya dan itu sakit banget kalau menuju ke minion. Kalau nggak salah itu dapat bonus ya di patch berapa gitu. Jadi 110% apa 125% gitu damage. Enggak, sempet turun kok. Oh turun ya? Turun. Oke. Oh itu turun bukan naik. Oke. Alright. Dan nampaknya Dylan kali ini kehilangan satu turret dan HP-nya banyak sekali. Di bagian top lane sekitar sepertiga HP dari turret itu sendiri tersisa. Dan bahkan di inner bagian bottom lane juga udah hilang almost sepertiga lagi. Dan masih ada Mercury Cannon yang dibuka oleh seorang Lexandrom. Dan mereka melakukan upaya zoning out secara baik. Dan bahkan saat ini Dylan Pros dan juga yang lain yang mencoba untuk melakukan upaya regrouping. Dan ini akan menjadi upaya penyambutan mungkin untuk tim Winda Basudara. Once again Mercury Cannon. Di 6 detik selanjutnya Dylan Pros tahu sakit karena terkena satu tanpa ini. Dan bahkan Cloud Dragon yang masih bisa diamankan. Ada banyak sekali skill shot yang miss dari tim Dylan Pros. Dan masih ada Moonfall yang dikoneksikan menuju ke bagian 4 player. Dan ternyata pulang begitu saja. Serlitsu juga nggak berani untuk melanjutkan fight-nya. Lexandrom. Punten. Ah, enggak kena. Itu kalau semisal Sherlyn Su masih kekeh, recall-nya di semak tadi udah bye-bye. Ace. bye-bye. Itu udah jaminan ace banget. Tapi harus diakui memang sulit banget bagi tim Dylan masuk. Let's say kalau misalkan si Sherlyn Su sama Cibulnya mau deketan dikit, Ya. ya mereka bakal bonyok juga. Karena kenapa? Exandrom, Mercury Cannon-nya itu sekali blast kenanya ke mereka juga. Iya, dan itu range-nya lumayan jauh juga sih kalau Betul. menurut gue ya. Dan kameranya, maksudnya POV-nya dari si Lexandromnya itu bisa ngepas banget sama Mercury Cannon-nya range-nya. Dan alright, dilihat dari push power yang dimiliki oleh Winda Basudara dan juga yang lainnya. Dengan adanya 3 Dragon saat ini, mereka bisa proper banget untuk melakukan hal itu. Dan ternyata Wind of War yang dikeluarkan oleh seorang Daisy kali ini hanya sebagai sinyal untuk pulang. Dan bahkan dia harus melakukan upaya clearing wave terlebih dahulu agar outernya nggak tumbang nih. Iya,
Nah, masalahnya outernya tumbang atau enggak itu belum tentu jadi sedikit ancaman ya. Karena lu lihat secara posisi dari tim Dilan terus mereka benar-benar dipaksa untuk bertahan. Wardingnya agresif pun juga udah mereka lakuin dan kesulitan dari tim Dilan adalah gimana caranya mereka menangin team fight. Karena mereka punya dua champion yang bisa dibilang empuk banget, squishy, super squishy. Radiance pun kalau misal masuk udah disiapin Morgana sama Galio. Sulit untuk masuk. Nah, sekarang untuk mainan timingnya salah 0,5 detik aja itu matters banget dan bikin Dilan mungkin aja Oh sama my god, Baltran once again menangkap seorang Zenitsu di sana. Begitu juga Cigul, gak bisa diselamatkan. Dua player dari tim Jailer Frost, 3 player remains. Dan kali ini mereka bisa memenangkan jumlah dan bahkan Pit Parent sudah dimasukin nampaknya Queen Abigail. Betul, Pit Baron udah dimasukin dan sulit bagi Dilan mau coba-coba stall karena kenapa? Begitu mereka masuk itu udah pasti kena Dark Binding. Apalagi lo lihat ini kan udah mulai bonyok juga Wukongnya. Kalau misalkan masih mau ngotot stall bakalan gagal dan terjadilah lagi dan lagi. Percobaan stall yang kedua gagal dilakukan dan bahkan Dilan Frost harus menyetor nyawanya disusul juga Bang yang sebentar lagi akan dipulangkan ke base menunggu respawn time dan dengan adanya Baron buff yang dimiliki oleh tim Winda Basudara sepertinya mereka akan memantapkan game kedua dan mengambil poin menjadi 1-1. Waduh, ini ada Baron buff masalahnya. Jadi keker banget nih kayaknya minion yang dimiliki oleh tim Winda Basudara dan bahkan Nexus akan menjadi incarannya. Lexandro final takes the double kill untuk yang kedua kali dan ini dia kemenangan untuk tim Bocil Kematian di match yang kedua.